Hanto akhirnya tahu siapa sosok Granute yang menculik ibunya. Yuk kita lanjutin lagi review Kamen Rider Gabu episode ke-37. Episode 37 kali ini diawali dengan laporan kepolisian Tokyo Metro tentang penampakan monster tak dikenal yang diduga jadi penyebab kasus hilangnya banyak orang. Ini sih poin plus dari series Kamen Rider Gabu ya. Sisi realistis tentang penyebaran informasi ini dibuat sangat ciamik. Di tengah situasi ini, seorang anak bernama Hiroto Ando datang ke toko Sachika. Ia meminta bantuan untuk mempromosikan restoran wagashi tradisional keluarganya yang sedang kesulitan. Tim HP Pare akhirnya di sini melaksanakan misinya untuk membantu Hiroto. Soma di sini berperan untuk mencari ide, di mana dia mencoba mencari ide ke toko langganan cemilannya, di mana dia dapat ide penting tentang branding. Lalu juga Sachika di sini riset saingan dan juga mempersiapkan akun sosial media. Hanto awalnya tidak mau membantu ya, tapi akhirnya di sini Hanto juga membantu. Nah, di tengah-tengah Hanto mencoba membantu gitu. Hanto di sini kayak terus menatap gambar Granute serigala yang misterius yang dulu menculik ibunya 18 tahun yang lalu. Seolah-olah dia sudah siap untuk momen balas dendamnya. Soma juga di sini menghasilkan dua Gochizo baru ya, yaitu Kusamochi dan juga Dorayaki. Nah, sosok penting di episode kali ini adalah karyawan sekaligus teman dari bapaknya Hiroto yang merupakan seorang pria paruh baya gitu bernama Kenji Saito. Kenji Saito ini diceritain adalah pembuat snack yang rasanya persis dengan buatan ayahnya meskipun skill komunikasi dia kurang. Nah, Soma akhirnya dapat ide tentang branding dan juga Hanto di sini membantu memberi ide kepada Soma lewat logo restoran yang huruf A gitu. Akhirnya dapat ide tentang Animaru alias animal dan diasosiasikan dengan tema tempat makan atau tema kedai berbau binatang. Akhirnya di sini Soma, Hanto, Kenji dan juga Hiroto mereka semua ke kebun binatang untuk mencari ide snack bertema hewan. Kita beralih dulu ya ke sisi Granute, di mana di sisi Granute situasinya makin panas dan juga runyam. Nyelf melaporkan kekalahan Langgo kepada Bokajardak. Bokajardak tampak tidak terkejut dan santai-santai saja. Dia hanya mengatakan mereka harus mencari cara untuk menyingkirkan Soma. Nyelf juga mengingatkan Bokajardak soal pasukan Hitopress yang mungkin akan terputus sementara. Tapi di sini Lisel ya, tentu saja dengan sisi egoisnya tidak menerima itu dan berpikir dia bersama Jeep akan membereskan masalah ini. Lisel juga melempar sekaleng potato stick snack ke Nyelf yang tentu saja ini untuk baki-baki stick Gochizo yang kemungkinan akan dipakai Jeep saat debut Kamen Rider Bitter Gabu di episode ke-38. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas, jadi nanti Gochizo-nya bakal muncul lewat mana ya? Apakah lewat Jeep? Dan Jeep ini kan Granute murni ya. Apakah dia bisa menghasilkan Gochizo seperti yang Soma lakukan? Padahal kan diaturannya butuh DNA manusia, atau mungkin Nyelf yang sudah menyiapkan ya seperti Kamen Rider Fram gitu. Di episode kali ini kita bisa lihat kalau Jeep sedang ada di titik terendah, bahkan dia sampai mengalami mimpi buruk di mana Shita mencekiknya karena gagal membalaskan dendamnya pada Soma. Saat ia terbangun, justru Glota yang mendatanginya. Glota sangat marah karena dendam picik Jeep pada Langgo justru berujung pada kematian dalam tanda kutip Langgo. Sikap Glota ini membuat Jeep makin putus asa untuk mengalahkan Soma. Di sisi lain kita ada juga nih si Lagenain alias Rakia yang sedang meratapi Frastam Gear-nya yang rusak akibat serangan pedang Langgo. Baru saja dia mau pergi ke gua Paman Dente, tapi di sini Soma meminta bantuan Lakia untuk membantu Hiroto juga. Nah, Frastam Gear yang rusak ini tentu saja bakal menjadi bridging ke form barunya Kamen Rider Fram yang mungkin kalian sudah bisa lihat ya di berbagai majalah yang ada di sosial media. Pertarungan episode kali ini dimulai saat salah satu agen Jeep muncul di kebun binatang. Jeep di sini putus asa sekali, akhirnya dia langsung nih menantang Soma untuk bertarung. Jeep berubah menjadi sosok monsternya dan Soma berubah menjadi Kamen Rider Gabu Blizzard Sorbet. Di sisi lain, Kamen Rider Valen bertarung melawan para agen Jeep.
Pertarungan pun terjadi, pertarungannya cukup nice dan seperti biasa koreografinya sangat menarik. Jeep yang melawan Commander Gabu Blizzard Sorbet terlihat frustasi dan kewalahan menghadapinya. Mungkin ekspresi yang terjadi pada Jeep di episode kali ini akan menjadi katalis kenapa dia akan dilengkapi Henshin Belt Bitter Gabu di episode 38 nanti. Jeep tentu saja menyalahkan Soma atas kematian Sita dan kekacauan yang terjadi di keluarga Stoma. Di sini saat Gabu hampir menghabisinya, Lisel yang menonton pertarungan sedari tadi melindungi Jeep dan mengintervensi pertarungan mereka. Momen yang cukup wadidau bikin bingung adalah ketika Sachika, Kenji, dan juga Hiroto yang sudah melarikan diri dari lokasi pertarungan malah balik lagi tuh si Hiroto untuk mengambil sketchbook yang terjatuh. Dia berhasil mengambilnya tapi tentu saja dia membahayakan dirinya sendiri saat salah satu serangan Lisel yang dipantulkan oleh Gabu mengenai bagian bawah jembatan dan menciptakan reruntuhan yang akan menimpanya. Disinilah momen yang sudah ditunggu-tunggu terjadi. Kenji datang di saat yang tepat untuk melindungi Hiroto. Dia menarik kemejanya dan untuk melindungi Hiroto dia menunjukkan wujud Granute-nya secara penuh bernama Rago. Artinya bisa kita simpulkan kalau Kenji ini adalah sosok Granute serigala misterius yang menculik Ibu Hanto 18 tahun lalu. Hanto yang melihatnya tentu saja marah dan agak sedikit bingung karena Hanto ini cukup ada percakapan ya sama Kenji di scene-scene yang kebun binatang itu. Tentu saja di sini Hanto ingin meluapkan emosinya, tapi di sini Kenji harus menyelamatkan Hiroto terlebih dahulu. Kenji juga kayaknya nggak tahu tentang masalah ibunya Hanto dan bilang kalau urusannya kita selesaikan nanti. Itu tadi review Kamen Rider Gabu episode ke-37 kali ini. Kalau kalian punya teori atau mungkin pembahasan menurut kalian sendiri, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten tokusatsu seperti ini, kalian boleh follow Tokusansu di semua sosial media. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di Beastation. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.